Oke bro, di kesempatan hari ini, kita akan mengulas tentang perjalanan dari seorang maestro yang hebat, tapi tak terkenal. Tanpa lama, mari kita sama-sama bahas. Di dunia yang ramai oleh suara keras dan aksi spektakuler, ada satu maestro yang bermain tanpa banyak teriakan. Tapi setiap sentuhannya adalah puisi, dan setiap umpannya adalah kalimat paling indah yang pernah diucapkan oleh kaki manusia. Namanya Cesc Fabregas. Banyak pemain menari dengan bola, tapi sedikit yang menari dengan pikiran. F. Bregas adalah pemikir, perancang, peretas garis pertahanan. Ia tak butuh sprint 30 meter, cukup satu operan untuk melukai. Namun, seiring waktu berjalan, namanya tenggelam di balik gemerlap. Pemain yang lebih macho di mata media. Dari Akademi La Masia ke pangkuan Arsenal, F. Bregas datang ke Inggris saat usianya belum 17 tahun. Anak kecil kurus dari Spanyol, yang hanya bermodalkan visi dan passing. Tapi siapa sangka, ia merebut hati fans Arsenal. Bahkan, menggantikan Patrick Vieira sebagai kapten. Gelandang, elegan, yang memimpin bukan dengan suara, tapi dengan permainan. Namun, di balik kejeniusannya, ada luka yang tak terlihat. Arsenal yang terus haus gelar tak kunjung memberikan panggung kemenangan. F. Bregas bermain luar biasa, tapi selalu berhenti di semifinal di posisi 2, di hampir menang. Ia bukan pecundang, tapi dunia hanya ingat pemenang. Lalu, ia kembali ke kampung halamannya, ke Barcelona, tempat di mana ia seharusnya menemukan rumah. Tapi rumah itu sudah penuh dengan nama-nama besar. Xavi, Iniesta, Busquets, F. Bregas tak pernah benar-benar menjadi yang utama. Ia jadi pelapis di tempat yang seharusnya menyambutnya pulang. Ironis? Tentu saja, ia meninggalkan Arsenal untuk meraih trofi. Tapi di Barca, ia tetap jadi beang-beang. Meski mencetak banyak gol dan assist, publik menganggapnya kurang cocok dengan filosofi. Padahal, siapa yang lebih cocok dari dia? Saat Xavi mulai menua, publik menuntut F. Bregas naik takhta. Tapi alih-alih dimahkotai, ia malah dijual ke Chelsea. Ya, Chelsea, rival dari tanah tempat ia pernah jadi pahlawan. Dan justru di klub yang dulu ia lawan, ia menemukan kejayaan. Bersama Jose Mourinho, F. Bregas menjadi otak di balik mesin kemenangan Chelsea. Asis demi asis mengalir seperti air Ea Menyadi Raja. Tak terlihat, pengatur tempo yang mengontrol pertandingan tanpa banyak sorotan. Tapi tetap saja, ketika orang menyebut gelandang terbaik di era itu, nama F. Bregas tak selalu masuk daftar pertama. Xavi, Iniesta, Modric, bahkan Pogba lebih sering disebut. Padahal, secara statistik, F. Bregas ada di atas banyak dari mereka. Mungkin karena dia tak bermain dengan dramatis, tak banyak selebrasi heboh, tak banyak gimmick, ia hanya bermain bola dengan sederhana, dengan jenius. Lalu, ada sisi lain dari cerita F. Bregas yang tak banyak dibahas, tentang bagaimana ia menjadi gelandang yang daya bawa baperan. Dari deep playing playmaker, jadi false nine, lalu kembali jadi gelandang tengah. Selalu disesuaikan, selalu jadi pelengkap, tapi jarang jadi pusat. Padahal, setiap tim besar pernah bergantung padanya. Arsenal tak bisa hidup tanpanya. Barcelona tetap memainkannya saat butuh kreativitas. Chelsea menjuarai Liga karena ampan-ampannya ke Diego Costa, dan Spanyol, ia yang memberikan assist untuk gol kemenangan Piala Dunia 2010. Tapi sejarah punya cara kejam dalam menulis ingatan. Ia menuliskan nama pencetak gol, bukan pengumpan. Ia mengabadikan selebrasi, bukan ide awal di lini tengah. Cesc F. Bregas adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal gol tapi soal visi. Soal siapa yang melihat celah, bahkan sebelum celah itu ada. Dan sayangnya, visi tak selalu terlihat di highlight YouTube. Kini, F. Bregas telah gantung sepatu. Ia memulai karier baru sebagai pelatih di Como, Italia. Tetap tenang, tetap diam, tapi pikirannya masih berisik dengan ide sepak bola. Mungkin inilah takdirnya. Bukan jadi legenda yang dilewelukan setiap hari, tapi jadi legenda yang dikenang oleh mereka yang benar-benar mengerti permainan. Bagi sebagian orang, dia mungkin hanya pemain bagus. Tapi bagi kita yang pernah melihat ampan-ampan menusuknya, dia adalah seniman. Seniman yang karyanya tak selalu dipajang, tapi selalu hidup di hati para pencinta permainan indah Cesc Fabregas.
bukan sekadar pemain, tapi maestro yang meskipun dilupakan sejarah, tak akan pernah dilupakan oleh rasa.